Rekan-rekan mahasiswa S1 Teknik Mesin, selamat datang di sesi pembahasan khusus kita kali ini. Hari ini, kita bakal masuk ke ranah yang benar-benar ekstrim. Kita bakal ngikutin perjalanan sebuah partikel fluida saat dipaksa melewati kondisi yang luar biasa. Ya, kita ngomongin soal dinamika compressible flow, atau aliran compressible. Jadi, siapkan kefokusan kalian karena kita bakal langsung nyelam dan ngelihat gimana sih gas itu berperilaku pas dipacu di kecepatan yang super tinggi. Perjalanan fluida kita hari ini bakal ngelewatin 5 titik krusial. Kita mulai dari konsep dasar idealnya, masuk ke fenomena paradoks area, terus ngadepin yang namanya gelombang kejut. Habis itu, kita bakal nambahin gangguan termodinamika nyata, kayak efek panas di aliran Rayleigh, dan terakhir efek gesekan di aliran Fano. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar aliran compressible, alias fondasi kecepatan tinggi kita. Nah, dari capaian pembelajaran ini, tujuan utama kita sebenarnya buat ngedecode beberapa hal penting. Kenapa densitas gas bisa berubah drastis? Apa sih logika di balik desain nozzle yang bentuknya aneh-aneh itu? Gimana cara kita memprediksi hantaman gelombang kejut? Dan apa yang terjadi kalau panas sama gesekan ikut campur? Pernah kepikiran nggak apa yang terjadi sama udara waktu nabrak hidung pesawat Boeing 747 yang lagi melaju kencang? Coba perhatiin titik merah di moncong pesawat itu. Itu yang kita sebut sebagai titik stagnasi. Di titik ini, kecepatan fluida mendadak nol alias berhenti total. Terus, kemana perginya energi kinetik yang masif tadi? Energinya nggak hilang, teman-teman. Energi itu sepenuhnya dikonversi jadi entalpi statis. Efeknya, suhu dan tekanan statisnya melonjak drastis. Persamaan di situ nunjukin gimana suhu, tekanan, dan densitas stagnasi ini dihitung, yang pada dasarnya merepresentasikan total energi yang ada di dalam sistem fluida tersebut. Sekarang kita ngomongin batas sucinya aerodinamika, Mach 1. Kontras antara pesawat subsonik dan jet supersonik ini secara visual negasin banget kalau Mach 1 itu adalah ambang batas kritis. Bilangan Mach, yaitu rasio kecepatan fluida sama kecepatan suara lokal, ini adalah parameter tak berdimensi yang benar-benar jadi rajanya mekanika fluida compressible. Dan satu hal yang wajib kalian ingat dari persamaan di bawah, kecepatan suara pada gas ideal itu nggak statis. Dia amat sangat bergantung sama suhu absolutnya, makanya dirumuskan dengan akar KRT. Masuk ke bab 2, paradoks area dan dinamika nozzle. Di sini, kita bakal memanipulasi geometri untuk memaksa aliran melampaui kecepatan suara. Ini dia yang bikin pusing tapi seru, paradoks area. Logika dasar kita kan biasanya bilang, kalau mau mempercepat aliran air di selang, kita tinggal pencet atau sempitin ujungnya kan? Tapi, di rezim supersonik dengan Mach di atas 1, aturan mainnya kebalik total. Untuk mempercepat gas supersonik, bentuk nozzle justru harus melebar atau divergen. Kok bisa gitu? Soalnya, di kecepatan ekstrem itu, densitas fluida anjlok jauh lebih cepat daripada peningkatan kecepatannya. Jadi biar hukum kekekalan massa nggak dilanggar, area penampangnya secara matematis wajib dibesarin. Gila kan? Kelihatannya rumit ya relasi matematis gas ideal ini. Tapi tenang, sebagai engineer fokus aja ke properti kritis yang ada tanda bintang alias asteriknya. Itu adalah kondisi spesifik fluida saat dia tepat berada di leher nozzle atau throat pas kecepatannya persis menyentuh Mach 1. Nah, catat baik-baik konstanta penting ini. Untuk udara, rasio antara tekanan kritis terhadap tekanan stagnasi maksimumnya itu selalu bernilai 0,528. Angka 0,528 ini bakal jadi patokan utama kalian saat mendesain nozzle nanti. Terus, gimana kalau nozzle-nya cuma menyempit, alias konvergen? Kenalan nih sama konsep krusial yang namanya choked flow atau pencekikan aliran. Nozzle itu kan dikendalikan sama tekanan balik di pintu keluar. Kalau tekanan baliknya kita turunin, kecepatan aliran bakal naik. Tapi perhatiin garis putus-putus merah di kurva tekanan itu. Begitu tekanan baliknya menyentuh batas kritis yang tadi kita bahas, kecepatan di pintu keluar bakal mentok sempurna di Mach 1. Mau kalian turunin tekanan di luar nozzle sampai se-ekstrem apapun, kecepatannya nggak akan pernah bisa ngelewatin Mach 1. Laju aliran massanya terkunci permanen. Saat itu terjadi, nozzle kalian resmi tercekik. Jadi pertanyaannya, gimana caranya roket bisa nyemburin gas sampai supersonik? Jawabannya ada di profil nozzle ini, nozzle convergent divergent, atau biasa disebut level nozzle. Syarat mutlaknya, aliran harus dipaksa menyentuh tepat Mach 1 di bagian leher yang sempit dulu. Baru setelah dia mencapai fase sonik di leher itu, fluidanya bisa berakselerasi jadi supersonik di bagian yang melebar. Persis kayak prinsip paradoks area tadi. Sayangnya, desain cantik ini lumayan sensitif sama perubahan tekanan balik di dunia nyata. Nah, itu ngebawa kita ke bab ketiga yang agak dramatis, gelombang kejut dan ekspansi.
Karena pas tekanan nggak ideal, fluida nggak mau kompromi, dia bakal ngelakuin koreksi yang brutal banget. Coba lihat rekaman visual Schlieren yang luar biasa ini. Inilah yang kita sebut normal shock atau gelombang kejut normal. Bayangin, ini adalah transisi irreversible yang setipis silet. Saat kondisi tekanan nggak ideal, aliran supersonik dipaksa ngerem mendadak jadi subsonik dalam jarak yang cuma seukuran mikroskopis. Akibatnya, tekanan statis, suhu statis, sama entropi sistemnya langsung melonjak tajam. Tapi perhatiin baris keempat di matris itu. Karena ini terjadi di dalam saluran tertutup tanpa tambahan energi dari luar, suhu stagnasi totalnya tetap konstan. Sayangnya, lonjakan entropi tadi bikin kita kehilangan sebagian tekanan stagnasi yang sangat berharga. Tapi di dunia penerbangan nyata, rintangannya nggak selalu nabrak lurus dari depan, kan? Lihat geometri inlet di jet tempur F-22 Raptor ini. Pas ada objek bersudut yang nusuk aliran supersonik, fluidanya dipaksa membelok. Dan ini nyiptain oblique shock atau gelombang kejut miring. Mekanika di baliknya ini elegan banget loh. Ternyata cuma komponen kecepatan yang tegak lurus atau normal terhadap gelombang aja yang ngalamin perlembatan tajam. Sementara komponen yang sejajar sama gelombang dibiarin lewat begitu aja. Hasilnya, karena cuma sebagian vektor kecepatan yang ngerem, aliran setelah ngelewatin oblique shock ini seringkali masih bisa bertahan di status supersonik. Berbeda 180 derajat sama gelombang kejut yang destruktif tadi, visualisasi ini nunjukin fenomena yang cantik dan mulus banget. Prandtl-Meyer expansion fans. Apa yang terjadi kalau aliran supersonik itu nggak nabrak rintangan, tapi malah ngelewatin sudut konveks dan membelok menjauh? Alirannya nggak kaget, melainkan merespons lewat rentetan gelombang tak terhingga yang nyebar kayak kipas. Proses ini hampir isentropik loh. Lewat kipas ekspansi ini, bilangan Mach fluidanya malah makin melesat naik, sementara tekanan dan suhunya turun dengan sangat halus. Oke, tarik napas bentar, kita masuk ke bab 4, aliran Rayleigh. Di sini kita ninggalin kondisi ideal dan mulai ngasih injeksi panas ke dalam sistem. Bayangin situasi di dalam ruang bakar mesin jet. Diagram control volume ini ngejabarin aturan main dari aliran Rayleigh. Kita bikin asumsi area pipanya konstan dan gak ada efek gesekan dulu ya. Jadi, satu-satunya aktor yang main di sini adalah penambahan atau penarikan panas murni. Dan prinsip utamanya jelas. Karena ada energi panas yang disuntikkan dari luar, energi total sistem berubah, yang otomatis bikin suhu stagnasi dan entalti stagnasi si fluida naik secara fundamental. Nah, dari kurva temperatur entropi atau kurva Rayleigh ini, kita bisa lihat langsung gimana hukum termodinamika kedua lagi beraksi. Perhatiin deh, baik kalian lagi manasin fluida yang pelan di aliran subsonik bagian atas, atau manasin fluida supersonik di jalur bawah, penambahan panas selalu mendorong pergerakan fluida ke arah ujung hidung kurva. Ada apa sih di ujung kurva itu? Yap, titik kritis, Mach 1. Jadi, pemanasan itu selalu memaksa aliran untuk konvergen menuju kecepatan sonik. Tentu aja, fakta ini memunculkan mimpi buruk buat para engineer pembuat mesin jet, thermal choking atau pencekikan thermal. Karena panas selalu maksa kecepatan lari ke Mach 1, pasti ada batas maksimum perpindahan panas yang bisa ditahan sama pipa sebelum titik Mach 1 itu tercapai di ujung saluran. Gimana kalau kalian nekat melanggar hukum fisika ini dan terus ngasih panas berlebih? Kalau alirannya subsonik, sistem bakal tersumbat dan laju masanya langsung drop. Tapi yang lebih ngeri kalau alirannya supersonik, panas berlebih itu bakal memicu munculnya gelombang kejut normal dadakan tepat di dalam pipa kalian. Akhirnya kita sampai di bab kelima, aliran Fano. Di sini kita masuk ke dunia industri yang sebenarnya, ngomongin gesekan internal di pipa yang super panjang. Kalau kita perhatiin vektor-vektor tegak lurus warna biru di sepanjang dinding pipa Fano ini, itu ngewakilin tegangan geser alias friksi. Di skenario Fano ini, elemen pemanasnya kita copot, jadi sistemnya adiabatik. Karena nggak ada energi panas yang keluar masuk, suhu stagnasi fluidanya konstan dari awal sampai akhir. Tapi, gesekan itu kan proses yang murni irreversible. Turbulensi gara-gara gesekan dinding ini ngejamin satu hal yang mutlak, nilai entropi gas kalian pasti dan harus terus meningkat sepanjang perjalanannya di dalam pipa. Dan pas kita lihat diagram kurva Fano-nya, aneh tapi nyata kan, profilnya identik banget sama kurva panas tadi. Gesekan dinding ini beroperasi kayak panas. Dia terus-terusan merampas energi mekanik dari aliran gas. Di aliran subsonik yang pelan, gesekan secara aneh malah mempercepat aliran. Sementara di aliran supersonik, gesekan melambat aliran. Dua-duanya dipaksa dan dijebak untuk bergerak ke titik entropi maksimum di ujung kurva. Yang bisa ditebak, lagi-lagi dikunci tepat di Mach 1. Dan sepanjang jalan ini, gesekan tanpa ampun terus menggerus total tekanan stagnasi kita. Sebagai penutup, analisis Fano ini melahirkan satu konsep krusial, panjang kritis pipa atau L-star.
Ini adalah titik di mana gesekan sukses bikin aliran menyentuh persis mic 1 di ujung pipa. Apa akibatnya kalau pipa industri kalian direkayasa lebih panjang dari batas kritis L-star ini? Kalian bakal kena frictional choking. Fluida supersonik benar-benar akan merusak dirinya sendiri dengan nyiptain rentetan gelombang kejut normal di dalam saluran, bergerak mundur dan ngacoin semua aliran di belakangnya. Jadi, dari semua pembahasan seru kita hari ini, apa kesimpulan utamanya? Mic 1 atau kecepatan suara itu adalah sang penjaga alam semesta buat mekanika fluida gas. Gak peduli kalian mau ngakalin lewat perubahan luas penampang nozzle, ngasih injeksi panas gila-gilaan, atau nahan alirannya pakai gesekan pipa yang panjang, pada ujung-ujungnya semua dinamika energi itu bakal ditahan dan dikendalikan sama gerbang batas sang kecepatan sonik ini. Sebuah sistem tata kelola alam yang luar biasa ketat dan indah kan? Pertanyaannya nih, sebagai calon engineer mesin masa depan, inovasi desain seperti apa yang bakal kalian ciptakan buat ngakalin batasan absolut fisika ini? Terus gali rasa penasaran kalian, dan sampai jumpa di sesi pembahasan mekanika fluida selanjutnya.